Bang, kok video gua burik ya? Nah itu tanda-tanda lu harus ganti kamera. Ganti kamera bro. Ganti kamera ke yang lebih canggih. Maaf, ini brandnya gua take down karena nggak disponsor. Ganti ke yang lebih canggih bro. Tanda bahwa lu lagi mengedit footage 8 bit, bukan footage 10 bit. Mungkin ada beberapa orang kayak, wah gue bisa kok color grading pakai 8 bit, hoho gitu. Lu ngapain 10 bit? Gue udah cukup pakai 8 bit. Ya nggak ada salahnya juga, tapi kan itu balik lagi ke skill color gradingnya. Lu mau skill kayak gimana pun, 8 bit tetaplah 8 bit dan 10 bit tetaplah 10 bit. Tapi karena di video kali ini kita nggak bahas soal itu, kita akan menjawab pertanyaan dari penonton yang tadi, yang kenapa gambar gua burik pas gua lagi masking gitu kan. Dan itu faktornya karena itu. Tapi faktor itu kita akan coba selesaikan bareng-bareng untuk bisa masking lebih enak, lebih apa ya, lebih fokus kepada apa yang kita selected. Kayak misalnya kayak kita mau masking kulit, ya udah kulitnya aja gitu, yang lain nggak perlu. Tapi jujur ya, kalian harus cobain antara perbedaan 8 bit dan 10 bit. Tapi ya sebenarnya kita nggak jauh-jauh ke pembahasan itu, dan sebenarnya pembahasan ini pun udah gua ada di video yang sebelumnya gitu loh. Cuman ya udahlah, ini kan yang video kali ini akan lebih advance sih daripada video yang sebelumnya, karena yang video sebelumnya benar-benar gue cuma bahas satu tools di DaVinci Resolve. Tapi sekarang gue bahas 3 tools buat kalian masking lebih perfectly di DaVinci Resolve. Langsung aja kita masuk ya. Yang pertama, qualifier. Sebenarnya kalau lu punya DaVinci Resolve yang studio ya, lu gampangnya tinggal pakai Magic Max AI, terus lu tinggal spot selected di bagian warna kulit. Ya kita ambil contoh sekarang objeknya kulit ya, karena mostly yang mau dimasking pasti kulit gitu. Terus kita tinggal shift H buat ngelihat area yang udah ke selected, terus kita tinggal ambil lagi yang belum ke selected gitu kan. Kayak ya udah gampang. Udah, video ini diperuntukkan untuk DaVinci Resolve yang studio. Sebenarnya maskingan ini udah sempat dibahas di video sebelumnya, berarti kalian belum pernah nonton video yang sebelumnya gitu kan. Yang pertanyaannya adalah pas di masking warnanya tuh pecah-pecah gitu loh. Dan sebenarnya di video sebelumnya udah dijelasin, cuman memang belum advance, dan sekarang gue pengen jawab yang advance-nya gitu. Kita bakal ada 3 step. Pertama, kita langsung aja main qualifier. Di qualifier ini kita langsung selected di bagian yang kita pengen masking, terus kita shift H lagi. Nah, ini kan misalkan kayak bagian sini nih yang geradakan-geradakan kayak gini nih, yang diomelin, yang kita tuh ngeliatnya jijik gitu, kayak ini apa gitu, ini ketahuan banget noisy-nya gitu kan. Kita langsung aja selected, kita benerin HSL ya gitu, dibenerin HSL, kita sempitin. Konsepnya adalah kita sempitin sesempit mungkin sampai di bagian warna kulitnya aja yang kita selected. Dan kita ini videonya kita cepetin aja, karena yang HSL sebenarnya penjelasan di video yang sebelumnya itu tonton, karena ketahuan yang komen belum nonton videonya. Jadi kita langsung aja percepat. Ini lagi kecilin ini kalau kamu bagian yang punya ini dua tadi. Setelah lu udah bikin maskingan yang ya ini anggap aja kita fokusnya di kulit ya. Ini walaupun memang warna kaosnya masih ngikut, karena warna kaosnya ya masih sama warna kulit yang biasanya itu yang sering terjadi. Dan bagaimana caranya untuk membuat warna kaos ini nggak ngikut gitu loh, cuman si kulit si talentnya aja gitu loh. Nah, kita pakai matte finish ini. Sebenarnya matte finish ini juga nggak ngejawab sih, tapi intinya kita mainin setelah HSL udah dipersempit sesempit mungkin, kita langsung aja pakai matte finishnya. Kita prefilter kita agak naikin buat agak lebih lembut gini kan ya. For yang tadi bintik-bintik kita agak giniin, dan sebenarnya yang bikin bintik-bintiknya lebih hilang lagi itu ada di bagian denoise. Terus blur radiusnya, clean blacknya rata-rata kita pakai clean black, karena biasanya kalau warna kalian cenderung gelap ke arah rasio yang gelap gitu ya, kalian pakai clean black atau black clip. Cuman kalau kalian pakai kalau kalian visualnya itu terang, cenderung rasio yang terang, kalian pakai clean white dan white clip. Dan prefilter ini menurut gue agak kurang bagian sini. Input ratio sebenarnya boleh dimainin, cuman jangan terlalu banyak, karena dia tuh bikin apa ya, bikin yang tidak ada menjadi ada gitu loh ya, gitu sih. Tapi intinya tetap mainin semuanya. Dan yang jarang gua paling sentuh adalah di bagian shadow, midtone, dan highlight. Tapi semuanya pasti akan kepake ketika masalahnya yang ditemuin ya harus pakai gituan, misalkan kayak gitu. Nah, ketika udah semaksimal mungkin setelah pakai matte finish, bintik-bintiknya hilang, tapi si pakaian ini masih ada gitu. Maksudnya
masih ikut gitu, masih selected sama maskingnya, itu langsung aja pindah ke tools yang sebelahnya namanya Windows. Nah di Windows ini yang mungkin belum dijelasin di video sebelumnya, karena kita tahu talentnya di sini, kaosnya di sini, kita langsung aja bikin area yang cuman fokusnya di daerah si talent. Udah kelar. Jangan lupa mainin softnya biar lebih, kalaupun ada yang masih jorok gitu ya, masih ada keluar selected areanya, ya setidaknya nggak terlalu kelihatan banget gitu loh dengan adanya soft ini. Setelah udah dipersempit, kemudian fokus ke area ceweknya aja. Misalkan kita pengen agak cerahin gitu warnanya, ini sebenarnya udah dicerahin sih, kita agak cerahin dikit, kita shift H, before after gitu. Jadi kayak udah warna kaosnya nggak bakal keikutan sama si apa yang kita masking, karena ya kita udah pakai Windows. Yang jadi permasalahan selanjutnya adalah ini cewek kan gerak bro, terus gimana untuk bisa nge-trackingnya? Langsung kita pakai tools yang sebelahnya lagi. Jadi sebenarnya tools 3 sejoli ini nih ya, antara qualifier, Windows dan tracker tuh kayak bergandengan. Mereka tuh bergandengan. Kalau mereka nggak bergandengan, pasti ada aja yang balak gitu loh. Cuman ya nggak selama-lamanya sih sebenarnya. Tergantung, balik lagi ke tadi di awal, tergantung seberapa canggih kamera kalian. Karena semakin banyak bitnya, semakin gak geradakan warna kalian. Ya kita anggap aja ini pakai tracker, dan sekali kita sentuh ini function yang drag forward and reverse ini ya, ini sakral banget, ini langsung tes. DaVinci akan langsung automatically men-tracking objeknya. Walaupun tadi lu lihat sendiri ya, tadi sendiri ya, di bagian belakang ini missnya malah ke jendela bos, malah ke jendela, ngapain? Tapi nggak apa-apa, intinya ketika lu udah selesai pakai tracker ini, ya disinilah lu bisa menggunakan Windows suka hati lo. Dan dengan tracker ini lu bisa dengan aman, dengan santai menonton trackingan DaVinci memprogres, membaca objek yang lagi di tracking walaupun memang sempat miss. Nah untuk cara missnya dan untuk yang miss kayak gini, cara betulnya kita bakal bahas di video selanjutnya. Gua nggak bakal video kali ini karena ya udahlah, lu kan tadi kan nanya cuman pas lagi masking ada beberapa warna yang geradakan. Nah sekarang gue nggak pengen bahas yang Windows Tracker ya. Windows Tracker ntar di video yang next. Begitulah video kali ini. Semoga kalian maskingnya makin benar, kalian lebih, ya gue bingung mau ngomong apa. Tapi intinya share ke teman-teman kalian, buat teman-teman kalian yang juga lagi belajar DaVinci Resolve. Dan juga jangan lupa klik subscribe karena kita lagi coba kejar target, kita butuh 3000 watch. Dan juga kalau kalian pengen dapat footage yang gratis, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram atau Instagram gue. TikTok juga sebenarnya beberapa udah ada yang komen, dan gue juga bisa balas TikTok di situ. Maksudnya gue bisa share link Google Drive gitu ya, walaupun nggak link langsung, tapi kalian harus copy paste lagi. Tapi kalau kalian mainnya di TikTok ya, kalian bisa langsung mampir ke TikTok gue buat dapetin free footage. Karena kalau kalian ke Envato, ke Envato ataupun ke Shutterstock, kalian harus bayar buat dapetin footage yang nggak seberapa. Jadi mending kalian pakai footage yang gratis dari gue buat belajar ya. Dan gue open private class buat color grading offline atau online, dan gue juga jualan power grade. Kalian bisa nikmati look-looknya itu di link yang ada di bio, dan harganya cuma 50.000. Dan good luck buat kalian yang belajar. Kalian jawab sendirilah endingnya.